Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Bapak Andi di channel Arjuna Juwana. Kali ini saya ingin membahas tentang menetapkan strategi produk dengan strategi diferensiasi pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di mana dengan adanya strategi diferensiasi ini kita bisa lebih meningkatkan brand atau cerita produk yang akan kita lakukan. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami strategi diferensiasi atau pembeda pada sebuah produk usaha, baik itu berupa barang ataupun jasa. Yang kedua, siswa dapat melakukan satu bentuk strategi diferensiasi atau pembeda pada sebuah produk usaha, baik itu berupa barang maupun jasa. Berikut adalah sebuah foto apa yang kalian bayangkan, apa yang ada di pikiran Anda ketika melihat suatu produk yang sedang dikerumuni ya, atau sedang dipilih oleh para pelanggan. Mungkin ada yang berpikir produk itu laris, kemudian produk itu diminati banyak orang, sedang trending ya, atau sedang viral, sedang dapat diskon banyak, sehingga produk itu menjadi menarik di mata pelanggan. Ini adalah contoh bentuk nyata bahwa suatu produk itu harus memiliki nilai atau fungsi menarik di mata pelanggan. Oleh karenanya materi diferensiasi ini akan kita pelajari sehingga produk baik barang atau jasa yang akan kita tawarkan nanti mampu memikat hati pembeli. Strategi diferensiasi sendiri adalah suatu upaya untuk membuat suatu produk atau jasa, barang atau jasa yang dirasa sebagai yang unik di seluruh industri. Penekanan dapat pada gambaran merek, pemilik teknologi, corak khusus, pelayanan yang superior, jaringan distributor yang kuat, atau aspek-aspek yang bisa menjadi spesifik untuk industri Anda. Jadi kata kunci di dalam strategi diferensiasi ini adalah keunikan, ya suatu hal yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Mungkin produk lainnya memiliki, tapi kita punya kekhasan ya, atau punya hal yang memang tidak dimiliki dan itu menjadi ciri khas produk kita. Itu adalah definisi dari strategi diferensiasi. Kemudian perusahaan akan menggunakan strategi diferensiasi bila ingin bersaing dengan pesaingnya dalam hal keunikan produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi keunikan suatu produk itu nanti dipakai untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan produk perusahaan lainnya. Kemudian keunikan tersebut dapat dilihat dari ciri produk yang menawarkan nilai yang dicari konsumen sehingga menjadikan produk tersebut unik dan berbeda di mata konsumen. Konsumen akan rela membayar dengan harga yang mahal bagi produk-produk yang dipersepsikan sebagai produk yang unik dan berbeda. Ini adalah contoh bahwa sebuah perbedaan, sebuah keunikan suatu produk, maka berapapun harga dari produk itu, maka mereka akan rela membayar. Dalam hal ini adalah konsumen, bahkan konsumen rela mengantri, memesan PO, pre-order, karena memang produknya dinilai sangat berbeda, sangat khas ya, atau spesial di mata pelanggan, sehingga mereka rela membayar berapapun, kemudian rela mengantri kapanpun waktunya untuk menunggu mendapatkan produk itu. Contoh-contoh diferensiasi produk ada 9. Jadi untuk meningkatkan kekhasan atau pembeda produk baik barang atau jasa itu ada 9. Yang pertama adalah dari segi bentuk, kemudian yang kedua adalah segi fitur, yang ketiga adalah rasa, yang keempat adalah mutu kinerja, yang kelima adalah mutu kesesuaian, yang keenam adalah daya tahan, dan yang ketujuh adalah gaya, yang kedelapan adalah desain, dan yang kesembilan adalah kemasan. Mari kita cek satu persatu penjelasan dari contoh diferensiasi produk. Yang pertama adalah dalam bentuk kemasan ya Bapak dan Ibu. Contohnya adalah ini, kita mungkin pernah menjumpai kemasan-kemasan produk yang lucu ya, yang beda dengan produk yang lainnya. Ini adalah contohnya. Sehingga pelanggan atau calon pembeli memilih produk kita yang bentuknya berbeda. Nah, ini adalah contoh diferensiasi produk untuk meningkatkan
citra, menarik pelanggan sehingga mampu dipilih di antara produk-produk yang lainnya. Ini juga sama, contoh produk kemasan yang berbeda sehingga mampu menarik minat dari pelanggan. Kita tahu ini adalah sebuah permen, Bapak dan Ibu. Permen ini sebetulnya kalau biasa itu tidak ada seperti ini ya karakter, tapi dengan adanya karakter-karakter seperti ini harapannya mampu menarik anak-anak yang ingin membeli karena memang kemasannya berbeda. Nah, ini adalah contoh diferensiasi produk dari bentuk kemasan. Ini juga sama dari bentuk produk. Ini adalah sebuah lampion yang biasanya hanya tidak ada karakternya, ya hanya terang seperti ini putih, tapi di sini diberikan karakter sehingga mampu menarik anak-anak untuk memilih lampu yang mereka sukai sesuai dengan karakter yang mereka inginkan. Nah, ini adalah contoh diferensiasi dalam hal bentuk. Kemudian untuk fungsi dan desain ini juga sama. Jadi produk ini didesain secara khusus secara fungsinya sehingga mampu menarik pelanggan sesuai dengan fungsinya, mungkin tidak dimiliki oleh produk yang lainnya. Ini juga sama sesuai dengan fitur atau fungsinya sehingga pelanggan bisa memilih karena memang fungsinya berbeda dengan yang lainnya. Ini dalam hal tampilan. Jadi ini adalah fungsi produk yang tampilannya dibuat berbeda. Yang tadinya pedagang asongan itu hanya membawa sebuah kotak dari kayu, tapi ini dibuat sesuai dengan fungsinya. Ini adalah contoh dari Black Innovation Award ya tahun 2019. Ini referensinya, saya ambil dari sana. Kemudian contoh diferensiasi pada pelayanan. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan yang tidak dimiliki oleh produk lain. Ini adalah contohnya garansi kekecewaan pada warung SS ya, spesial sambal. Bila Anda nggak puas dengan sajian menu kami, maka mintalah ditukar, diganti. Misalnya sambal keasinan, kurang pedas, nggak enak, minum kurang manis, gelas bau sabun, lauk gosong, dan lain-lain. Ini adalah contoh diferensiasi pada pelayanan sehingga pelanggan merasa sangat dilayani ya, artinya ini adalah jaminan kekecewaan, garansinya, sehingga pelanggan lebih memilih produk kita. Kita bisa berkreasi dengan merek ya. Merek adalah identitas suatu produk. Jadi ketika kita melihat sebuah merek, maka kita bisa mengetahui apa produk itu, kemudian apa manfaatnya, bahkan kita bisa tertarik mempromosikan tanpa kita diminta oleh pemilik merek. Itu adalah suatu merek yang sangat kuat. Nah, peran merek di sini sangat penting. Bagaimana kita membuat merek itu bisa diingat oleh pelanggan. Bentuknya simpel, unik. Ini adalah contoh dari sebuah merek yang merupakan identitas suatu produk. Kemudian kita juga bisa membuat merek dengan spesialisasi ya. Bagaimana merek itu bisa diingat oleh pelanggan karena memang merek itu spesialisasi. Contohnya adalah Raja Pindah, Moving Indonesia, lokal brand pertama yang siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam industri jasa pindahan. Jadi ini adalah merek khusus untuk jasa yang ingin pindah rumah, kemudian memindahkan barang-barang dan sebagainya. Kemudian 1000.com ini adalah sebuah jasa desain, sehingga merek ini menjadi sangat unik, spesialis jasa pembuatan desain produk, baik itu brand, merek, kemasan, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi diferensiasi, yaitu untuk menambah nilai jual terlihat lebih baik dari produk lainnya, memperpanjang siklus hidup produk. Ini adalah contoh Pak Sutiono ya, Pak Triyono ya, pedagang siomay, di mana kalau pedagang siomay yang umum itu adalah biasa saja ya, tapi dari Pak Triyono ini dia membuat siomay pinknya dengan brand warna pink ya, mulai dari topinya warna pink, bajunya warna pink, sepedanya warna pink. Ini adalah contoh menarik perhatian pembeli sehingga ketika nanti ada sama-sama pedagang siomay pink dan pedagang siomay pink ini menjadi lebih menonjol, menarik bagi pelanggan sehingga bisa dipilih oleh pelanggan untuk dibeli. Ini adalah contoh-contoh diferensiasi ya. Ini mulai dari kemasannya, warnanya, kemudian ini adalah dalam bentuk kemasan.
Bagaimana kemasan produk itu kita kemas dengan baik sehingga mampu menjadi daya tarik pembeli untuk membeli kita. Demikian adalah contoh sekilas dari diferensiasi pada produk sehingga mampu menarik pelanggan. Saya akan cantumkan materi-materi lainnya untuk melengkapi materi ini pada link deskripsi. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Silahkan terus belajar dari semua hal, dari media sosial, dari grup online dan sebagainya, sehingga kita bisa terus meningkatkan produk kita di mata pelanggan. Terima kasih, salam belajar. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like ya, dukung channel ini agar terus berkembang. Silakan tekan tombol subscribe dan share apabila dirasa konten ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.